Sebuah kisah nyata yang menegangkan tentang konflik antara warga desa dan seekor buaya raksasa dengan panjang mencapai 10 meter. Kejadian ini dipercaya terjadi di daerah Kalimantan Timur pada tahun 1970-an. Kisah ini menjadi menarik karena melibatkan kepahlawanan seorang pemuda misterius yang entah datang dari mana. Dengan keberaniannya, pemuda tersebut membantu warga desa sehingga mereka berhasil menangkap buaya raksasa itu. Di sebuah perkampungan pesisir di Kalimantan, kehidupan pagi berjalan dengan ritme yang akrab. Anak-anak bermain riang di tepi sungai, tertawa ceria sambil melemparkan kerikil ke permukaan air yang tenang. Para nelayan yang baru kembali dari laut terlihat mendayung perlahan. Perahu mereka penuh dengan hasil tangkapan semalam. Dari kejauhan, suara dayung yang menyentuh air terdengar samar, berpadu dengan kicauan burung yang mengisi udara pagi. Di tengah hiruk-pikuk itu, para ibu terlihat sibuk di halaman rumah mereka, menyambut para suami yang baru tiba dengan membawa ikan segar. Sebagian dari mereka membawa keranjang untuk membantu menurunkan tangkapan dari perahu, sementara yang lain menyiapkan tempat untuk membersihkan hasil laut yang baru saja didapatkan. Kehidupan terasa damai, seperti tak ada yang bisa mengusik ketentraman kecil di sudut dunia ini. Namun, di balik keindahan itu, ada tanda-tanda yang perlahan menimbulkan kecemasan. Air sungai yang biasanya jernih mulai tampak lebih keruh. Banjir rob yang sebelumnya hanya terjadi sesekali, kini mulai menjadi kejadian rutin. Air naik mendadak di pagi hari, meluap ke jalan-jalan kecil di kampung, membawa lumpur dan dedaunan kering dari hulu sungai. Beberapa warga mulai mengeluh, merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sungai yang menjadi urat nadi kehidupan mereka. Burung-burung yang biasanya hinggap di dahan mangrove, kini berterbangan dalam pola yang tak biasa, meninggalkan area sungai dengan kepanikan yang sulit dijelaskan. Daun-daun mangrove bergerak pelan seiring hembusan angin lembut, seolah menyimpan rahasia dari perubahan yang terjadi di bawah air. Di balik segala aktivitas yang terlihat damai, ada firasat tak nyaman yang menggantung di udara, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Sepagi itu, suasana desa masih tenang, ditemani kicauan burung dan suara gemericik air dari sungai yang mengalir tak jauh dari permukiman. Namun, ketenangan tersebut segera terganggu oleh sebuah penemuan mengejutkan. Di dekat kandang ayam milik Pak Arman, jejak besar dan dalam terlihat jelas di lumpur yang masih basah akibat banjir rob malam sebelumnya. Bentuknya menyerupai jejak kaki buaya, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada buaya yang pernah mereka lihat. Pak Arman berdiri dengan wajah tegang, memandangi jejak itu. Kandang ayamnya sedikit rusak, pintu kayunya tergeser, dan satu ekor ayam terlihat hilang. Tidak ada tanda-tanda darah, tetapi jejak besar itu mengarah ke sungai, seolah menunjukkan bahwa sesuatu telah datang dari air dan kembali ke sana. Dia menyusuri jejak itu beberapa langkah, berhenti ketika mendekati pinggir sungai. Lumpur di sana lebih dalam, memperlihatkan bentuk jejak yang lebih jelas. Pak Arman mematung sejenak, merasa bahwa ini bukan buaya biasa. Ukurannya terlalu besar. Dalam hati, ia bertanya-tanya makhluk apa yang bisa meninggalkan jejak seperti ini. Dengan napas yang mulai tak beraturan, ia kembali ke desa dan memanggil beberapa warga. Ketika mereka berkumpul di sekitar jejak itu, suasana menjadi tegang. Mereka mulai berbisik satu sama lain, mencoba menebak asal-usul jejak tersebut. Beberapa menganggap itu hanyalah buaya besar yang tersesat akibat banjir. Sementara yang lain mulai merasa cemas dan mengaitkannya dengan cerita-cerita lama tentang buaya raksasa di sungai ini. Seiring dengan diskusi yang memanas, seorang warga menunjuk kandang ayam yang rusak, dan desas-desus tentang hewan buas mulai menyebar dengan cepat. Di kepala mereka terbayang bayangan seekor buaya besar, jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya, mengintai di dalam sungai yang kini terlihat tenang. Mereka tahu, ancaman ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Warga desa mulai merasakan kecemasan yang menggantung di udara, menyadari bahwa ketenangan mereka kini mungkin akan segera terganggu oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar banjir rob. Keresahan mulai merasuki seluruh desa. Sejak penemuan jejak besar di dekat kandang ayam, pembicaraan tentang buaya raksasa terus menjadi topik utama. Warga yang biasanya bersenda gurau di sore hari, kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Suara riang anak-anak bermain di tepi sungai perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang penuh kewaspadaan. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan seluruh warga di balai desa pada malam harinya.
Suasana pertemuan terasa tegang, hanya diterangi lampu minyak dan lilin. Semua orang hadir, dari pemuda yang tangkas hingga para orang tua yang syarat pengalaman. Suara gemuruh sungai yang tak jauh dari balai desa menambah nuansa mencekam malam itu. Dalam musyawarah, warga saling bertukar cerita. Ada yang mengaku mendengar suara riak air besar di malam hari, ada pula yang melihat bayangan gelap di sungai yang tak biasa. Kekhawatiran semakin memuncak. Mereka tahu, buaya itu bukan hanya ancaman bagi ternak, tetapi juga bagi keselamatan mereka sendiri. Kepala desa berdiri di tengah ruangan, memandang wajah-wajah cemas di hadapannya. Dengan suara tegas, ia mengusulkan agar mereka mengambil tindakan. Tidak mungkin hanya menunggu dan berharap buaya itu pergi sendiri. Setelah beberapa saat hening, warga sepakat mereka harus memburu buaya itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Rencana pun disusun dengan hati-hati. Beberapa pemuda yang paling berani menawarkan diri untuk ikut dalam perburuan. Mereka akan menggunakan perahu dan membawa tombak panjang yang telah diikatkan dengan tali kuat. Umpan berupa seekor kambing akan dipasang di pinggir sungai untuk memancing buaya keluar dari persembunyiannya. Para warga tua, dengan pengalaman mereka tentang sungai, memberikan petunjuk tentang lokasi-lokasi yang mungkin menjadi sarang buaya. Malam itu, semangat desa yang biasanya penuh kedamaian berubah menjadi kesiapsiagaan. Semua orang bersatu untuk menghadapi ancaman yang menggantung di sungai mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi mereka yakin bahwa mereka harus bertindak bersama untuk melindungi desa mereka dari bahaya buaya raksasa yang kini menjadi momok di balik air yang terlihat tenang. Malam itu, suasana tepi sungai berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi ketegangan. Warga desa berkumpul di pinggir air bersiap dengan segala alat yang mereka miliki. Jaring besar direntangkan, tombak dan tongkat bambu digenggam erat oleh para pemuda. Cahaya bulan yang memantul di permukaan sungai memberikan secercah penerangan. Namun bayangan gelap di air membuat mereka terus waspada. Malam itu mereka memutuskan buaya raksasa itu harus ditangkap, apapun risikonya. Deru air terdengar pelan, seolah memberi isyarat kehadiran makhluk besar yang selama ini menjadi momok. Semua mata tertuju ke sungai yang terlihat tenang. Namun di bawah permukaan itu ada ancaman besar yang mengintai. Warga berdiri dalam keheningan. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani mereka. Tiba-tiba dari kejauhan, muncul gelombang air yang bergerak mendekat. Nafas warga tertahan ketika tubuh buaya raksasa itu muncul ke permukaan. Ukurannya jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Panjangnya hampir 2 kali lipat dari perahu kayu kecil yang terikat di tepi sungai. Dengan gerakan lamban namun mengintimidasi, buaya itu berenang menuju daratan. Matanya bersinar memantulkan cahaya bulan. Tanpa membuang waktu, warga melemparkan jaring besar ke arah buaya itu, berharap menangkapnya dalam satu gerakan. Namun, makhluk itu terlalu kuat. Dengan satu kibasan ekornya, jaring robek dan beberapa warga terjatuh ke tanah. Mereka mencoba menusuk tubuh buaya dengan tombak, tetapi sisiknya terlalu keras, seperti perisai yang tak tertembus. Warga mulai panik, sebagian mundur ketakutan sementara yang lain berusaha melawan dengan segala tenaga. Ketika warga hampir kehilangan harapan, seorang pemuda tiba-tiba muncul dari kegelapan. Penampilannya jauh berbeda dari orang-orang desa. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan ia mengenakan sarung yang terlihat usang. Tidak ada yang tahu dari mana dia datang, tetapi dia berjalan mendekat dengan langkah tenang, seolah tak terpengaruh oleh ketegangan yang melanda semua orang. Tanpa berkata apa-apa, pemuda itu melepaskan sarungnya dan dengan gerakan cepat melilitkannya ke kepala buaya, menutupi matanya. Buaya yang tadinya bergerak agresif, kini tampak kebingungan. Ia menggeliat, tetapi tak lagi bisa melihat, membuatnya kehilangan arah. Warga yang sebelumnya hampir menyerah, kini melihat kesempatan. Dengan keberanian yang kembali muncul, mereka bersama-sama menarik tali jaring yang tersisa dan melilitkan tubuh buaya itu hingga akhirnya makhluk besar itu terjatuh ke tanah. Kemenangan itu terasa tidak nyata. Nafas warga terdengar berat, tubuh mereka penuh peluh dan lumpur, namun ada senyum lega di wajah mereka. Ketika mereka ingin berterima kasih kepada pemuda misterius itu, ia sudah tidak terlihat. Hanya sarung usangnya yang tertinggal di dekat sungai, tergeletak basah di tanah. Tidak ada yang tahu siapa dia atau dari mana ia berasal. Tetapi malam itu, ia menjadi pahlawan yang membawa kedamaian kembali ke desa.